Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari semesta. Jika kalian sering lihat angka kembar 1111 dan siapapun yang klik video ini dan tidak mengabaikan pesan ini, berarti ini pesannya untuk kamu. Ini adalah pesan dari semesta dan spirit guide kamu. Apa yang perlu kamu fokuskan dan arti dari kejadian-kejadian yang kemarin kamu lalui. Oke. Untuk disclaimer lainnya, kamu tinggal cek di bawah. Oke. Aku akan tulis di kolom deskripsi. Dan untuk kamu yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Fokus sama diri kamu sendiri. Kalau kamu masih mikirin tentang seseorang, coba hempaskan dulu sejenak, biar ini pesannya benar-benar untuk dirimu. So, aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, siapapun yang lihat ini, berarti pesannya untuk dirimu. So, aku bakal langsung lihat. What's the 11 empathy, pride, and then love. Pertama gini, kalau yang aku lihat, kamu adalah sosok orang yang punya empati yang luar biasa dalam. Kadang-kadang suka merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, kamu pernah mengalami momen di mana kamu tuh baik-baik saja, tapi orang yang kamu hadapin atau orang-orang di sekitar kamu memiliki emotion yang tidak stabil dan kamu akhirnya bisa menyerap emotion tersebut. Yang akhirnya kamu pun merasa galau tidak terkendali. Galau nggak jelas. Kadang-kadang galau nggak jelas kita tuh karena kita punya perasaan yang cukup besar, kita mampu untuk merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi kadang-kadang itu bukan punya kita gitu. Jadi harus mulai bisa bijak memilah-milah mana yang sebenarnya perasaan kamu, mana yang perasaannya datangnya dari empati, karena kita merasakan yang orang lain rasakan. Jadi saat kita sudah mampu untuk memilah-milah tersebut, kita lebih mampu untuk controlling apa yang di dalam kita sendiri. I am open to seeing both side of the situation. Kamu diminta untuk melihat dari bukan hanya kacamata kamu saja, tapi juga di posisi orang lain. Jadi semesta dan spirit guide akan ngebantu kamu untuk memperluas proyeksi kamu dalam melihat situasi. Jadi kadang-kadang orang ngelihatnya hanya dari kacamata sendiri, problem sendiri. Nanti kamu mampu untuk bisa menempatkan diri kamu di posisi orang lain. Jadi oke, ternyata seperti ini gitu. Jadi lebih bisa untuk berdamai sama keadaan dan berdamai sama diri sendiri dan orang-orang sekitar. Yang aku lihat di sini ada pride. I love myself and I see myself in everyone. Jadi tandanya kamu ngeliat angka kembar ini, kamu lebih bisa mencintai diri sendiri dan kamu melihat orang-orang yang kamu hadapin itu refleksi dari diri sendiri. Jadi apa yang kamu hadapin, orang-orang yang kamu hadapin, kamu lebih bisa ngehandle mereka karena kamu juga ngelihat diri kamu di mereka gitu. Dan kamu pun lebih bisa mencintai ya. Jadi selain mencintai diri sendiri, kamu pun lebih bisa mencintai orang-orang sekitar kamu. Nah, ini diminta komitmen kamu untuk ngelihat sisi baik dari semua orang, sisi baik dari orang-orang yang kamu temuin. Walaupun kita ngelihatnya ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang memanfaatkan, dan orang-orang yang memang tidak berniat baik lah gitu. Contohnya ya, kamu bisa ngelihat itu, tapi kamu diminta untuk tidak terpengaruh dengan melakukan tindakan yang sama apa yang mereka lakukan. Jadi contoh misalnya gini, ada seseorang yang masalahnya bikin kamu kesel banget, kamu dendam banget sama orang itu. Yang menghalangi kamu sama kesuksesan hidup adalah
rasa dendam tersebut atau rasa kesal tersebut. Lepasin. Walaupun nggak mau, aku pengennya bales gitu. Contohnya ya, yang namanya disakitin pasti pengennya bales gitu. Semakin kamu mencurahkan energi tersebut, membuang energi, membuang waktu, hati kamu juga fokus ke situ gitu, semakin kamu memberikan energi dan power kamu ke orang itu atau keadaan yang memang harusnya dilepas gitu. Powernya semakin gede gitu, bukan ke kamu gedenya, tapi kamu curahkan power kamu, kekuatan kamu ke dia gitu, atau ke situasi yang tidak mengenakan gitu. Jadi lepasin agar powernya baliknya ke kamu gitu. Jadi untuk kalian yang punya rasa kecewa, rasa sakit, memang itu tidak akan mengenakan, tapi belajar untuk lepasin itu. Karena yang tadi aku bilang, yang menghalangi kamu menuju kesuksesan, ya memang hal-hal baik dalam kehidupan adalah kita terlalu menggenggam erat atau punya kemelekatan yang luar biasa sama hal-hal yang tidak baik gitu, atau orang-orang yang memang ya udah harusnya kita baik gitu. Jadi I commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi berkomitmen untuk melihat sisi baik dari segala situasi, sisi positif dari setiap orang. So, bakalan lihat dari tarotnya. 1111 message for you. Untuk orang-orang yang tidak mengabaikan pesan ini. Di sini ada The Queen of Cups. Kamu adalah orang yang punya empatinya luar biasa loh. Jadi gini, kita tidak bisa menghindar dari takdir ya, karena ada orang yang ditakdirkan mempunyai hati yang lembut gitu, ada orang yang ditakdirkan memiliki hati yang seluas samudra gitu. Kita nggak bisa lepasin dari situ, kita nggak bisa lari dari situ, kita harus embracing, menerima itu apa adanya. Jadi di sini diminta untuk kamu benar-benar bisa mengontrol emotion agar kamu tidak tenggelam dengan emotion kamu sendiri. Cuman di sini orang-orang akan menganggap kamu sebagai sosok orang yang penuh dengan cinta gitu, karena kalau dari Queen of Cups sama The Love dan empati, ini adalah orang-orang yang baiknya luar biasa. Pasti orang akan melihat itu gitu. Gak harus kita extra work ya, maksudnya tidak harus kayak usaha luar biasa nunjukin aku lo baik gitu, gak harus seperti itu. Kita lakukan hal-hal kebiasaan kita aja setiap hari gitu, itu yang akan ditunjukkan gitu. Kita ngelakuin secara natural mungkin. Dari energi The Queen of Cups sendiri, kalau ini aku ngelihatnya bukan hanya cinta dalam diri sendiri yang tumbuh ya. Kamu pun mampu dicintai dengan tulus gitu. Jadi kamu membuat diri kamu dengan mudah untuk dicintain sama orang lain dengan tulus. Jadi itu datangnya secara natural dan dari kebiasaan setiap hari. Jadi yang tadi aku bilang caranya, kalau diulang lagi kamu balik lagi ke awal, coba ke menit-menit pertama. Caranya untuk dicintai dengan tulus adalah tadi udah aku runtunin di depan. Pakai empati, melihat sisi baik dari orang-orang, terus juga belajar untuk mencintai diri sendiri dulu gitu. Di sini 1111 message. Di sini ada War Sign, Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomong soal zodiak, ini bukan berarti hanya zodiak kamu gitu, tapi ini adalah elemen dari zodiak tersebut, which is ini water sama elemen air, udara gitu. Kalau yang aku lihat di sini ada perjalanan hidup yang sebenarnya ngalir. Kamu kalau misalnya kamu kontemplasi, kamu bakalan ngeliat hidup kamu sebenarnya ngalir dengan sangat mudah. Cuman yang menghambat adalah ini, pikiran-pikiran yang stuck di kepala gitu. Yang menjebak adalah sesuatu yang overthinking atau skenario-skenario yang dibuat sebenarnya nggak ada skenarionya. Sebenarnya nggak ada di kehidupan nyata, tapi dibuat sendiri sama kepala. Yang akhirnya di sini kan kayak dia terjebak di dalam gua ya, gitu. Di luar di sini sangat indah. Jadi karena kebiasaan di dalam gua ini atau kebiasaan untuk berpikiran negatif, hal-hal yang kita melakukan secara repeating lah gitu, atau hal-hal buruk yang kita toleransi, akhirnya ini yang menjebak gitu. Jadi kadang-kadang jebakan ini terbalut dengan comfort, ini sesuatu yang nyaman gitu, padahal ini yang menjebak diri kamu atau ini yang memenjarakan diri kamu. Jadi belajar untuk lepasin itu. Nah, yang aku lihat di sini sebenarnya gini,
yang tadi aku bilang ya, pesannya yang untuk 11-11 ini, kamu adalah orang-orang yang sangat mudah untuk dicintai dengan tulus. Belajar untuk embracing itu. Jangan banyak prasangka. Saat orang memperhatikan, saat orang memberikan pujian, terima itu dengan sepenuh hati, dengan gembira. Jadi belajar untuk membiasakan diri untuk menerima blessing. Di sini ada Page of Cups. Kalau aku lihat di sini message of love kebanyakan, selain untuk love untuk diri sendiri ya. Ini diminta untuk mengasah cinta untuk orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman. Tapi yang tadi aku bilang, karena ini message of love 11-11-nya, kalau yang aku lihat ada sebuah hadiah di sekitaran like beberapa bulan ke depan lah kalau aku lihat. Setelah kamu nonton ini, kamu akan memahami takdirmu. Jadi memahami, oke, kenapa aku ketemu sama orang-orang di masa lalu yang seperti ini, untuk menyiapkan kamu di depan sana bertemu sama orang yang baik untuk diri kamu. Karena kalau dari aku lihat dari Page of Cups sendiri, ini adalah gift of love, ada hadiah soal percintaan. Terutama untuk yang single ya, kamu akan lebih bisa memahami koneksi seperti apa yang kamu butuhkan, yang kamu bisa bangun, dan orang seperti apa yang pas buat diri kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini, belajar untuk mencintai diri sendiri dulu, karena kamu nanti akan ketemu sama sosok orang yang benar-benar going to lavish you with love. Jadi bakalan showering you with love, bakalan mencurahkan cintanya yang jor-joran banget gitu. Nah, dari energi The Page of Cups sama The Queen of Cups, ini yang tadi aku bilang, ini falling in love. Pertama, proses yang harus dijalanin adalah kamu harus jatuh cinta sama diri kamu sendiri dulu. Ini hal yang paling tricky, ini hal yang paling agak ngejelimet, karena kita membiasakan diri kita itu kalau soal percintaan, pasti ada someone yang kita untuk jatuh cinta. Coba balikin lagi dulu energi kamu yang tadi aku bilang. Jangan buang-buang kekuatan kamu untuk hal-hal negatif kayak dendam, benci, kecewa sama hal-hal yang di masa lalu. Balikin lagi energi kamu agar kamu bisa jatuh cinta sama diri kamu sendiri. Jatuh cinta dengan apa yang kamu lakukan dan jatuh cinta sama kehidupan. Itu adalah the key, itu adalah kunci. Saat kamu sedang ngelakuin itu semua, baru nanti ada yang jatuh cinta sama kamu sepenuh-penuhnya lah gitu. Dan itu datang secara natural banget gitu. Dan kamu tidak banyak effort kalau aku lihat, nggak banyak usaha untuk bersama-sama orang itu. Karena ini datangnya benar-benar ya udah segampang itu, semudah itu. Di sini ada The Nine of Coins. Ini juga kestabilan emosi yang akan datang. Kamu akan lebih dewasa lagi dalam mengolah emosi kalau aku lihat. Cuman dari energi The Nine of Coins, untuk kalian yang sudah bersabar selama ini, kesabaran kamu pasti akan ada hasilnya. Cuman ini belajar yang tadi aku bilang, cintai kehidupan kamu dulu, cintai diri kamu sendiri dulu. Jadi saat kamu memang berhadapan sama si hadiah yang memang untuk kamu ini, kamu menerima dengan tenang gitu, bukan dengan anxious, bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketidakpercayaan. Jadi cukup percaya diri di sini kalau aku lihat. Dan 11-11 ini untuk kalian yang masih stay dalam readingan kali ini adalah message tentang kestabilan finansial. Karena kalau yang aku lihat ada yang kayak ngebangun fondasi. Ini bisa bangun rumah, renovasi rumah, atau bahkan ini lebih seperti kayak memperindah tempat tinggal kamu. Jadi when you go out, kamu keluar dari rumah kamu balik, kamu tuh kayak kamu di luar kayak pengen cepat-cepat pulang gitu. Karena kamu rindu rumah kamu, atau kamu lebih nyaman sama rumah kamu gitu. Karena lebih indah, lebih nyaman. Karena jadi kayak kamu bangun tidur, kamu pun jatuh cinta sama sekeliling kamu, pemandangan sekeliling kamu gitu. Kalau yang aku lihat, so aku bakalan lihat lagi dari oracle cardnya. This is a message from your spirit guide. Yang dari kemarin tuh spirit guide kamu pengen kasih tahu kamu itu apa ya? Self-14. Ada sesuatu yang akan terjadi 14 hari setelah kamu nonton, atau 5 minggu, atau 5 hari, atau di hari kelima. Ini bisa message atau pesan saat kamu sedang meditasi, atau bahkan ini saat kamu sedang di fase keikhlasan yang luar biasa, kamu mendapatkan sebuah kejelasan di situ.
And also the color purple, warna ungu itu bakalan jadi warna yang cukup bisa membawa keberuntungan atau signifikan di beberapa minggu ke depan. Message from spirit guide. Aku dari tadi dengarnya tuh ada message from ancestor, jadi belajar lagi tentang dari mana kamu berasal, culture kamu, adat istiadat kamu, kebiasaan-kebiasaan di keluarga kamu. Terus di sini ada mentor. Mentor tuh bisa datang dari mana aja, tapi kebanyakan memang mentor kita anggap sebagai sosok orang yang bisa lebih duluan jago lah daripada apa yang kita lakukan gitu. Cuman mentor ini ini bisa bentuknya dari spirit guide, memberikan arahan, atau dari orang-orang yang memang memberikan kamu wejangan soal kehidupan. Mentor itu bagaikan kita murid, kita pasti punya guru. Hidup itu pasti kayak gitu. Pasti siklusnya kayak gitu. Kita bisa mencari ilmu sama seorang guru. Nanti juga ada momennya kita memberikan ilmu kita, mentransfer ilmu kita gitu. Nah, ini diminta untuk tahu peran kamu. Sekarang peran kamu seperti apa? Orang yang lagi mencari ilmu atau yang sudah bekalnya sudah banyak, harus bisa membagi ilmumu gitu. Di sini ada Alethea. Aku selalu bilang, don't lie to yourself. Jangan membohongi diri kamu sendiri. Jadi belajar untuk jujur. Kamu walaupun kita nggak perlu umbar-umbar tentang diri kita ya, apa yang kita percayai, pola pikir kita, atau apa yang kita tuju gitu. Tapi kita harus belajar untuk jujur sama diri sendiri. Kita harus tahu mana yang jalan yang baik untuk kita, mana yang jalan yang buruk untuk kita, mana yang positif untuk kita, mana yang negatif untuk kita, mana yang hitam untuk kita, mana yang putih untuk kita. Kita jadinya bisa balance gitu, bisa menimbang gitu. Nah, itu yang harus kamu aplikasikan sama diri sendiri. Truth about yourself, apa yang kita sampaikan juga, belajar menyampaikan segala sesuatu dengan kejujuran. And then di sini ada the comic. Kehidupan itu sebenarnya kayak panggung komedi. Jadi banyak hal yang kita belajar untuk tidak terlalu ambil pusing dan terlalu serius tentang keadaan. Belajar untuk enjoying the moment, nikmatin keadaan walaupun sometimes keadaan itu di dasar atau kita di bawah. Belajar untuk laugh about it. Belajar untuk kita tertawa bersama-sama semesta gitu. Belajar untuk bisa menikmati walaupun kadang-kadang aduh ada pahitnya ya kehidupan ini gitu. Ada manisnya nih tapi gitu. Jadi akan selalu seperti itu. Nah, apa yang datang ke kita itu whole package, paket full. Kalau kita ngerasa sedih pasti ada kebahagiaan. Kalau kita istilahnya gini, ada sorrow, ada kesengsaraan, tapi pasti ada kebahagiaan juga. Kebahagiaan juga dibarengin sama kesengsaraan. Jadi itu semuanya whole package. Belajar untuk menikmati itu semua, belajar untuk jangan terlalu serius atau jangan terlalu taking things too seriously. Jadi nggak usah dibebanin, nggak usah diribetin. So aku bakalan lihat lagi the outcome of the situation. Ada the sailing, nanti ada sebuah perjalanan yang bikin kamu shifting dari situasi yang sekarang, nanti lingkungan baru, suasana baru, yang kamu kerjain juga baru, banyak hal yang baru gitu. Karena ibaratkan kayak kamu dari pulau 1 ke pulau 2 gitu, pasti akan berbeda di pulau A ini. Pulau A sama pulau B pasti akan berbeda. Nah, sama kayak kehidupan kamu. Saat kita ngelakuin sailing, itu sama aja kayak shifting, perubahan yang kita lakukan pasti juga akan memberikan bentuk yang berubah juga untuk sekitaran kita. Jadi, ini ada perjalanan yang cukup maju ke depan. Di sini ada dokter. Please be careful sama apa yang kamu konsumsi, bisa mental kamu, bisa hati kamu, atau literally soal makanan.
makanan. Yang kita konsumsi itu bukan cuma makanan ya. Apa yang kita baca, apa yang kita follow di Instagram, apa yang kita follow di TikTok gitu. Itu bagian dari sesuatu yang kita konsumsi. Konsumsi itu bukan cuma untuk ngisi perut, tapi juga ngisi kepala gitu, isi hati juga, isi jiwa juga. Jadi harus bisa memilah-milah mana yang oke buat kamu, mana yang gak oke. Lalu dari energi The Doctor sendiri, kalau bisa ada gangguan sesuatu di fisik, konsultasinya sama dokter. Jadi agar kamu paham mana yang harus disembuhkan. Dan di sini ada dogs. Kalau yang aku lihat di sini ada di depan sana itu yang menunggu adalah lingkungan pertemanan yang sehat. Jadi kamu bakalan benar-benar tersupport, bukan dari pasangan aja, bukan dari percintaan aja, tapi the love from your friends. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau sharing tentang kisah-kisah hidupmu, atau bahkan kayak ada kata-kata yang bikin kamu bisa survive, kamu bisa sharing di bawah gitu. Kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!